Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat ya, walaupun kita masih belajar secara daring. Materi kelas 12 yang pertama adalah mengenai dimensi 3. Pada pertemuan kali ini kita hanya belajar mengenai pengertian titik, garis, dan bidang dan juga kedudukan antara titik, garis, dan bidang pada bangun ruang. Kenapa dikatakan berdimensi 3? Karena dia mempunyai 3 ukuran. Salah satunya mempunyai 3 ukuran adalah bangun ruang. Di SMP kalian sudah belajar mengenai bangun ruang. Bangun ruang ini mempunyai unsur-unsur yang sangat penting, diantaranya adalah titik, garis, dan bidang. Nah, kita ulang lagi pengertian dari unsur-unsur bangun ruang. Unsur-unsur bangun ruang yang pertama adalah titik. Titik ini dia dikatakan tidak berdimensi. Berarti titik tidak mempunyai ukuran. Titik diberi nama dengan huruf kapital. Jadi namakan titik harus menggunakan huruf kapital. Titik digambarkan dengan noktah. Contoh, ibu punya titik P. Ini letaknya. Atau ibu punya titik A. Ini juga letaknya atau noktahnya. Yang kedua, garis. Garis dikatakan dia berdimensi 1. Berarti garis hanya mempunyai ukuran panjang. Garis diberi nama dengan huruf kecil atau non-kapital, atau bisa juga dibatasi dengan 2 titik di kedua ujungnya, atau dibatasi dengan 2 titik di kedua ujungnya. Kalau dibatasi ini kita sebut juga ruas garis. Ini jadi disebut ruas garis. Titik itu, garis itu bisa diperpanjang di kedua arahnya. Garis yang kita gambar itu hanya perwakilannya saja. Jadi contoh, misal ibu mau gambar garis, ini ibu beri nama garis G. Garis G ini bisa diperpanjang ke arah atas atau ke arah bawahnya. Atau ibu mau gambar ruas garis AB, dia dibatasi ujungnya oleh titik A dan juga ujung yang satunya lagi oleh titik B. Yang ketiga itu adalah bidang. Bidang dikatakan dia berdimensi 2. Berarti bidang mempunyai 2 ukuran, yaitu ukuran panjang dan lebar. Bidang diberi nama itu dengan menggunakan huruf dengan bisa alfa, bisa beta, atau dibatasi dengan titik. Bidang bisa diperluas ke segala arah.
yang kita gambar itu hanya perwakilannya saja. Jadi kalau Ibu gambarkan dia bidang, itu Ibu hanya gambarkan perwakilannya saja. Ini bidang bisa berbentuk bangun datar ya, bisa persegi panjang, jajar genjang, persegi ataupun segitiga. Yang Ibu gambar sekarang bidangnya berbentuk jajar genjang. Ini misalkan Ibu namakan bidangnya bidang alfa. Bidang alfa ini bisa diperpanjang ke segala arah, atau bidang ini dibatasi oleh titik. Ini misalnya bidang PQR. Nah, sekarang kedudukannya. Kedudukan antar unsur bangun ruang. Jadi kedudukan antar unsur bangun ruang. Jadi kedudukan itu antara titik, garis, dan bidang. Jadi kedudukan antara titik, garis, dan bidang. Yang pertama, itu kedudukan antara titik dan garis. Jadi titik dan garis. Yang ini bisa dua kemungkinan. Yang pertama kita katakan titik terletak pada garis. Yang kedua kita katakan titik terletak di luar garis. Titik terletak pada garis itu jika titik tadi dilalui oleh garis tersebut. Contoh misalnya, Ibu punya garis A, ini titik A. Titik A kalau dilalui oleh garis G, ini garis G, itu maka kita katakan titik A terletak pada garis G. Ini ya, titik A terletak pada garis G. Kalau titik A terletak pada garis G, itu tidak bisa kita hitung jaraknya, juga tidak bisa kita hitung sudutnya. Nah, kalau titiknya terletak di luar garis G, ini Ibu contohkan misalnya ini garis G, lalu titiknya di luar garis, ini titik A. Kalau titik A terletak di luar garis, kita bisa menghitung jaraknya nantinya. Yang kedua, kedudukan itu antara titik dengan bidang. Titik dengan bidang. Titik dengan bidang itu juga ada dua kemungkinan. Yang pertama, titik terletak pada bidang. Yang kedua, titik terletak di luar bidang. Dikatakan titik terletak pada bidang itu jika titiknya bidang tadi melalui titik tersebut. Jadi ini contoh, misalkan Ibu punya bidang alfa seperti ini. Ibu punya bidang alfa seperti ini. Ini bidang alfa Ibu gambarkan seperti jajar genjang. Lalu titiknya A ini terletak di bidang alfa. Kalau titik A-nya terletak di bidang alfa, kita tidak bisa menghitung jaraknya. Kalau titiknya terletak di luar bidang alfa, berarti kita gambarkan titik itu ada di luar bidang. Kalau titiknya di luar bidang, kita tidak bisa menghitung titik ya. Misalkan Ibu gambarkan dulu di sini, ini bidang alfa, lalu titiknya ada di luar. Ini titik A di luar bidang alfa. Titik A-nya tidak dilalui bidang alfa. Nanti kita bisa menghitung jarak antara titik dengan bidang. Kedudukan yang ketiga itu adalah antara garis dengan garis. Jadi kedudukan yang ketiga itu dia kedudukan antara garis dengan garis. Kedudukan antara garis dengan garis itu dia ada tiga kemungkinan. Yang pertama dinamakan katakan dua garis berpotongan. Dua garis dikatakan saling berpotongan. Itu dia jika mempunyai satu titik persekutuan. Jika mempunyai satu titik persekutuan,
Titik persekutuan disebut juga titik potong ya. Jadi mempunyai satu titik persekutuan atau titik potong dan terletak pada satu bidang. Dia terletak pada satu bidang. Titik persekutuan ini berarti titik tadi terletak juga pada kedua garis tadi. Contoh, Ibu berikan contoh di sini. Ibu punya ini garis G. Ini garis G, lalu Ibu punya ini garis L. Garis G memotong garis L itu di titik potong. Ini titik potongnya. Ini titik potongnya. Ibu namakan titik potongnya misalkan titik A. Ini jadi titik A. Garis G dan garis L berpotongan di titik A dan mereka ini garis G dan garis S terletak di satu bidang. Ini satu bidang. Ibu namakan bidangnya bidang alfa. Ya, gambarnya kurang bagus ya. Ini bidang alfa. Ibu betulkan dulu sedikit gambarnya. Jadi, ini Ibu benarkan sedikit gambarnya. Ini garis G, ini garis L ya tadi ya. Nah, tertukar mungkin Ibu namanya, tidak apalah. Ini garis potongnya. Kalau dua garis berpotongan itu dia tidak ada jaraknya dan tidak yang bisa kita hitung itu nanti sudutnya. Ini sudutnya nanti ya. Ini nanti sudutnya. Lalu kalau dia mempunyai dua titik potong, Kalau dua garis mempunyai dua titik potong, maka kedua garis tadi kita katakan dia berimpit. Yang kedua, yang B ya, itu kita katakan dua garis sejajar. Dua garis sejajar. Dua garis dikatakan sejajar itu jika tidak mempunyai titik persekutuan, terletak pada satu bidang. Ini terletak pada satu bidang. Contoh ya, Ibu punya garis G sejajar garis L. Garis G sejajar garis L. Ini sejajar, biasanya ada simbol sejajarnya seperti ini. Nah, ini garisnya tidak mempunyai titik persekutuan, tapi nanti mereka bisa memang terletak di satu bidang. Ini Ibu namakan bidangnya bidang alfa. Yang ketiga itu adalah yang ketiga dari kedudukan dua garis ya, antara garis dengan garis itu adalah bersilangan. Jadi bersilangan, ini bersilangan. Perhatikan tadi ya, kalau tadi dua garis berpotongan, kita hanya bisa menghitung sudutnya nanti, sudut antara dua garis berpotongan. Kalau dia sejajar, itu tidak ada sudut yang terbentuk antara garis G dan L, tapi kita bisa menghitung jarak antara garis G dengan L. Nah, sekarang dia bersilangan. Dua garis dikatakan bersilangan, itu dia tidak mempunyai titik persekutuan. Jadi tidak mempunyai titik persekutuan. Lalu dia tidak bisa dibuat satu bidang. Tidak bisa dibuat satu bidang. Dia tidak sejajar juga tidak memotong ya. Jadi contoh, misalkan Ibu punya garis G seperti ini. Garis G terletak di bidang alfa misalnya. Ibu gambarkan bidang alfanya. Ini garis G terletak di bidang alfa.
garis L-nya akan di sini. Nah, ini garis L-nya. Itu dia tidak memotong ya, karena garis L-nya dia akan seperti itu. Ini namanya dua garis saling bersilangan. Kedudukan yang keempat itu adalah antara garis dengan bidang. Ini antara garis dengan bidang. Jadi kedudukan yang keempat itu adalah antara garis dengan bidang. Yang pertama adalah garis terletak pada bidang. Jadi garis terletak pada bidang. Dikatakan garis terletak pada bidang itu minimal ada dua titik pada garis tersebut, yang terletak di bidang. Jadi kalau ibu punya ya, kalau digambarkan dia akan seperti ini. Ibu punya bidang alfa, dia seperti ini. Ini ibu punya bidang alfa. Lalu ini garis G. Garis G ini minimal ada dua titik di garis G yang terletak di bidang alfa. Otomatis kalau dua titik terletak pada bidang alfa, semua titik yang terletak di garis G pasti terletak pada bidang alfa. Ini tidak bisa kita hitung jarak dan sudutnya. Yang kedua dari kedudukan garis terhadap bidang, yaitu garis sejajar bidang. Dikatakan garis sejajar bidang itu minimal ada satu garis di bidang tersebut yang sejajar garis yang di luar, Ini kalau diilustrasikan atau kalau dibuat gambarnya, dia akan seperti ini. Ibu gambarkan dulu bidangnya ya. Jadi kalau digambarkan, ibu punya gambar seperti ini ibu buat bidang alfa. Ini bidang alfa. Lalu ibu punya garis G di luar bidang alfa. Ini ibu punya garis G. Garis G di luar bidang alfa, tapi ibu punya garis di sini. Ibu punya garis L. Garis L terletak di bidang alfa dan garis L sejajar garis G. Maka kita katakan garis G sejajar bidang alfa. Jadi kalau garis G-nya di luar bidang alfa, jadi ini garis G di luar bidang alfa. Jadi garis G di luar bidang alfa. Lalu kita punya garis L itu pada bidang alfa. Garis G-nya sejajar garis L. Maka kita katakan jadinya bidang alfa sejajar garis G. Karena ada satu garis di bidang alfa yang sejajar garis L. Yang ketiga dari kedudukan garis dengan bidang itu adalah garis memotong atau istilahnya menembus. Garis memotong atau menembus bidang. Ini jika mempunyai satu titik persekutuan. Jadi dia mempunyai satu titik persekutuan. Jadi hanya mempunyai satu titik persekutuan ya, mempunyai satu titik persekutuan. Atau kita sebut titik tembus atau titik potong. Atau disebut juga titik tembus atau disebut juga titik potong. Contohnya kalau ibu gambarkan dia seperti ini. Ini ibu gambarkan bidang alfa.
lalu ibu punya ini garis G, dia memotong atau menembusnya di sini di titik A. Berarti ini akan tidak nampak nantinya gambarnya putus-putus, lalu dia akan seperti ini. Ini garis memotong atau menembus bidang. Pada garis terletak pada bidang alfa seperti ini, itu kita tidak bisa menghitung jarak dan sudutnya. Tapi kalau dia antara garis sejajar bidang, kita bisa menghitung jarak antara garis G ke bidang alfa. Untuk garis memotong atau menembus bidang, kita bisa menghitung dia sudutnya. Nah, yang kedudukan yang terakhir itu dia antara bidang dengan bidang. Jadi yang terakhir itu dia kedudukan antara dua bidang. Jadi kedudukan antara dua bidang. Kedudukan antara dua bidang, yang pertama itu berimpit. Ini berimpit. Berimpit itu berarti seluruh titik di bidang alfa itu terletak juga di bidang beta. Jadi dia semuanya berimpit, dia akan sama dia seperti ini. Ini bidang alfa dan ini juga di sini juga terletak bidang beta. Ini bidang alfa dan ini juga terletak bidang beta. Karena seluruh titik di bidang alfa dia terletak juga di bidang beta. Yang kedua, itu kedudukannya adalah sejajar. Dua bidang dikatakan sejajar, itu dia tidak mempunyai titik persekutuan manapun. Jadi kalau dia berimpit, semua titik ada ya, sama. Kalau dia sejajar, dia tidak mempunyai titik persekutuan. Jadi tidak mempunyai titik persekutuan. Jadi kalau dua bidang dia sejajar, itu tidak mempunyai titik persekutuan. Tidak mempunyai titik persekutuan. Jadi kalau digambar dia akan seperti ini. Misalkan ibu punya bidang alfa di sini. Lalu ini bidang beta di bawahnya. Ini dua bidang sejajar. Ini bidang beta. Tidak ada satupun titik di bidang alfa yang terletak di bidang beta. Yang ketiga, untuk kedudukan antara dua bidang itu adalah berpotongan. Dua bidang berpotongan itu dia mempunyai garis potong. Jadi dia mempunyai garis potong. Atau garis persekutuan. Jadi kalau misalkan ibu gambarkan, dia akan seperti ini. Ini ibu punya bidang alfa. Lalu ibu punya di sini bidang beta. Garis potongnya yang mana? Ini dia garis potong. Garis potong itu garis yang dipunyai kedua bidang. Ini kita sebut karena di alfa dengan beta, ibu sebut alfa beta. Berarti garis ini terletak juga di bidang alfa, juga terletak di bidang beta. Nah, ini contoh dari ini adalah kedudukan antara titik, garis, dan bidang. Ibu berikan contoh-contohnya pada bangun ruang ya. Bisa pada kubus, balok, atau limas. Nah, contohnya, ini ibu tulis dulu ya. Contoh misalnya yang nomor 1. Nomor 1 ibu bilang pada kubus ABCD EFGH. Pada kubus ABCD EFGH. Ibu gambarkan. Yang pertama tentukan. Titik 2 yang A. Titik yang terletak pada garis AB. Yang B, titik yang terletak di luar garis AB, di luar garis AB. Misalnya lagi yang C di sini, tentukan garis yang berpotongan. Tentukan garis yang berpotongannya. Tentukan garis yang berpotongan
dengan garis AG. Yang berikutnya misalnya tentukan garis yang sejajar lagi ya. Ibu ganti garis yang bersilangan aja. Jadi Ibu ganti di sini adalah garis yang sejajar. Oke, yang sejajar tapi bukan garis AG ya. Garis yang sejajar dengan garis. Misalnya Ibu buat di sini BG. Garis yang sejajar dengan garis BG. Yang berikutnya, misalkan Ibu buat sini garis yang bersilangan. Bersilangan dengan garis AB. Ini dulu ya. Ibu gambarkan kubusnya terlebih dahulu. Ini Ibu gambarkan kubusnya. Mudah-mudahan tidak terlalu itu ya. Tidak terlalu banyak berat-berotnya. Mudah-mudahan gambarnya agak sedikit lurus. Ketika kalian menggambar kubus, kalian gambar bangun bagian depan dulu, itu lebih mudah. Lalu bagian atas kalau Ibu buatnya seperti itu. Yang tidak nampak itu putus-putus. Ini Ibu beri nama. Ini ABCD, berarti sisi alas. Lalu EFGH di batas titik, berarti dia ada di atasnya. Ini titik E, F, G, H. Ibu ganti warna ya sekarang. Ini Ibu ganti warna supaya nampak warna jawabannya ya. Oke, yang pertama itu kita buat titik yang terletak pada garis AB. Titik yang terletak pada garis AB berarti ini hanya titik A dan titik B. Ini hanya titik A dan titik B, karena titik A dengan titik B dia terletak di garis AB. Jadi ini yang pertama, Ibu buat ya. Untuk yang pertama, dia titik yang terletak di garis A dengan B. Ibu cari ini dulu ya, sebentar. Berarti ini adalah titik A dengan titik B. Garis yang terletak di luar garis AB itu berarti untuk kubus itu adalah titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, dan titik H. Lalu garis yang berpotongan dengan AG. Ibu gambar dulu garis AG-nya. Garis AG-nya berarti yang ini. Ini garis AG. Garis AG itu berarti dia diagonal ruang ya. Melintasi ruang. Ini AG. Garis yang berpotongan dengan AG. Ini garis yang berpotongan dengan AG. Itu adalah garis yang karena ujung-ujung dari garis itu adalah titik A dengan G, maka setiap garis yang ada A dengan G pasti berpotongan dengan AG. Jadi garis yang berpotongan dengan AG itu dia bisa, jadi ini ya, garis yang berpotongan dengan AG itu adalah garis AE, ini garis AE, garis AB karena ada A-nya ya, lalu garis AD, garis AC, itu juga garis AF, ini banyak sekali ini. Bisa juga garis AH, ini bisa juga garis AH, bisa juga garis GC, karena ini ada G-nya, garis GC, garis GB, garis GH, dan seterusnya. Nah, kalau yang D itu tentukan garis yang sejajar dengan BG. BG itu yang di sisi kanan.
Jadi BG, ini BG. Ini garis BG yang sejajarnya cuman apa? Yang sejajar dengan BG, ini yang sejajar dengan BG, itu hanya garis AH. Yang sejajar BG itu hanya garis AH. Yang bersilangan dengan AB, itu adalah garis, ini AB ya, AB yang di bawah. Berarti dia tidak memotong juga tidak sejajar. Berarti itu adalah garis DH, itu bisa DH, bisa CG karena dia ada di belakang, bisa FG, bisa HE, bisa HG, dan seterusnya. Bisa kalian cari di tempat yang lain. Nah, contoh yang kedua. Ini contoh yang kedua ya. Misalnya pada limas. Ini contoh kedua. Pada limas beraturan TABCD misalnya. Beraturan TABCD. Tentukan titik yang terletak, ini yang pertama, tentukan titik yang terletak pada bidang TAD. Yang kedua, tentukan titik yang terletak di luar bidang TAD. Yang berikutnya lagi, tentukan garis yang memotong bidang TBC. Lalu yang berikutnya, yang D, tentukan garis yang sejajar bidang TBC. Nah, ini Ibu gambar dulu limasnya. Limasnya Ibu gambar. Ketika mau menggambar limas segi 4, Ibu biasanya gambar bidang alasnya terlebih dahulu. Alasnya kita gambar seperti jajar genjang. Lalu kita buat titik potong antar diagonal alas. Ini kalau dia sisi tegak ya, limas beraturan. Titik potong tadi kita tarik garis tingginya. Lalu kita hubungkan. Gambarnya kurang lurus Ibu ya. Ini limas beraturan TABCD. Ini Ibu ganti dulu warnanya. Titik yang terletak pada bidang ABCD, itu titik yang terletak pada bidang ABCD, itu yang pertama adalah titik yang terletak pada bidang TAD, itu pasti titik T, titik A, dan titik D. Jadi ini adalah titik T, titik A, dan titik D. Titik yang terletak di luar bidang TAD berarti yang tidak ada di bidang TAD. Jadi dia adalah ini ya. Berarti ini adalah titik T, titik A, dan titik D. Ini berarti yang di luarnya adalah titik B, titik C. Lalu garis yang memotong bidang TBC, berarti yang ada titik T-nya, ada titik B-nya, ada titik C-nya garis tadi.
Berarti ini bisa jadi TA, TB, TB itu terletak ya, karena bidang TBC. Jadi TA, TD, sebentar, Ibu betulkan dulu. Ini Ibu ganti ya, salah Ibu nulisnya. Berarti bisa TA, lalu bisa TD, lalu bisa garis apalagi yang memotong, bisa TA, bisa TD, bisa AB, bisa DC, bisa juga BD garisnya, bisa juga garis AC. Ini bisa AC ya. Lalu yang sejajar bidang TBC. Yang sejajar bidang TBC itu adalah sisi yang sejajar. Salah satu saja garis yang sejajar dengan garis TB atau garis TC atau garis PC. Yang sejajar dengan TB tidak ada ya di Limas. Yang sejajar dengan TC juga tidak ada. Tapi garis yang sejajar BC itu adalah garis AD. Jadi pada Limas ini yang sejajar bidang TBC itu garis AD. Contoh, kalau untuk contoh yang ini masih tentang Limas ya. Berarti kalau dia bidangnya yang berpotongan itu bidang TAB berpotongan dengan bidang TAB berpotongan dengan bidang TBC di garis TB. Karena garis TB dipunyai kedua bidang. Nah, untuk yang lainnya bisa kalian pelajarin sendiri nanti. Mudah-mudahan Ibu jelaskan hari ini mengerti semua. Tetap sehat, tetap semangat, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberi kemudahan dan kelancaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.